Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, adik-adik? Nah, sekarang kita mau membuat permainan lagi. Di sini saya akan membuat permainan yang sederhana ya. Nah, di sini permainan game perang. Kita nanti menggunakan game perang pesawat, pesawat antariksa. Game ini tergolong dalam game yang cukup mudah pembuatannya ya. Nah, juga nanti di sini akan kita gunakan trik-trik sederhana yang nanti mudah diikuti agar nanti adik-adik yang menonton nanti bisa membuat gamenya tersendiri. Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Ini sudah saya siapkan beberapa spread. Ini ada spread pemain, ya, ini spread pemain. Kemudian ada untuk musuhnya ini. Musuhnya ini ada beberapa model custom. Kemudian ada bos. Nah, langkah pertama dalam pembuatan game ini kita awali dengan pemain dulu. Kita gunakan kontrol ya. Jadi kita memasang kontrol dulu terhadap pemainnya. Seperti biasa kita bisa gunakan bendera hijau terlebih dahulu. Kemudian posisinya kita atur. Mungkin nanti pemainnya kita taruh sini ya. Ini go to XY. Oke, ini kita pakai 0 untuk X-nya. Jadi dia tepat di tengah. Nah, kemudian ini bisa negatif 140 lah. Negatif 140. Oke, nah kemudian ukurannya kita setting menjadi 50%. Oh, ini sudah masuk 50% ya, tapi kita set di sini aja 50% supaya nanti kalau ukuran maksimal soalnya kegedean ini. Nah, ini 50%. Berikutnya arah arah point directionnya kita tentukan point directionnya ke arah 0 yaitu ke atas. Oke. Nah, ini posisinya pesawatnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi awal nanti ketika aplikasi mulai dijalankan, posisi pesawatnya tepat di sebelah sini. Nah, berikutnya kita mulai berikan perintah. Kita ingin membuat perintah supaya nanti pesawat ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kita berikan perintah, kita pakai forever dulu ya, forever. Terus kemudian if then. Ya, ini yang pertama kita gunakan tombol arah kanan. Kemudian yang bawah kita gunakan tombol arah kiri. Nah, nanti ketika nanti ini ditekan arah tombol ke arah kanan, ini kita ubah posisi X-nya menggunakan change X by 10. Kemudian ketika kita pencet tombol arah kiri, change X by negatif 10. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ini ketika dipencet, nah ini sudah bisa bergerak ya. Bisa bergerak kontrolnya. Tapi kalau kita amati, di sini gerakannya ini masih kasar. Untuk memperhalus gerakan kita, ini saya sembunyikan dulu semuanya. Untuk memperhalus gerakan, ini kita bisa lakukan dengan penggunaan variabel terhadap, ya perintahnya kita ganti dengan variabel. Ini misalkan saya buat variabel dulu, saya kasih nama variabel kecepatan X. Nah, jadi kecepatan ke kiri dan ke kanannya. Nah, ini nanti ini kita ganti ya, change X sama change ini kita ganti dengan set variabel. Ini kita ganti set variabel kecepatan. Yang atas kita ganti 10, yang bawah ini negatif 10. Sekarang kalau kita jalankan aplikasinya, nah ketika kita pencet tombol ke kanan, pesawatnya diam. Tapi coba perhatikan variabelnya. Nah, ketika pencet ke kanan, variabelnya 10. Ketika dipencet ke kiri, variabelnya negatif 10. Nah, sehingga nanti kalau kita, ya sehingga nanti kita bisa gunakan trik sederhana. Di sini nanti kita bisa berikan perintah untuk bergerak, change X. Nah, ini dikasih nilai dari variabel itu. Variabelnya variabel kecepatan X. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini di sini gerak ke kanan terus, tapi ya dipencet sekali dia meskipun pencetannya sudah dilepas. Nah, nilainya tetap ya.
Nah ini, sehingga pesawatnya nggak bisa berhenti. Nah ini kita bisa lakukan sedikit triks ya dengan matematika. Kita gunakan sedikit perkalian. Jadi sebelum sebelum ditetapkan perubahan x-nya, ini kita setting lagi, kita set lagi kecepatan x dengan nilai kecepatan x-nya kita ubah dengan kecepatan x, kita setting lagi dengan nilai yang diberikan ini, kita kalikan dengan 0,8. Nah, ini sehingga nanti terjadi perkalian berulang, sehingga nanti nilai kecepatannya itu bisa menjadi 0. Oke, nah sekarang coba kita jalankan. Perhatikan kecepatan X di situ. Nah, ketika ditekan, ya dia kecepatannya ketika ditekan ke kiri 8, negatif 8 maksudnya, kalau ke kanan 8. Nah, ketika dilepas, pesawatnya nggak langsung berhenti. Tetapi apa? Tetapi masih ada sedikit pergerakan yang lama-lama atau mengalami perlambatan ya. Ini mengalami perlambatan, terus kemudian berhenti. Jadi di sini gerakannya tampak lebih realistis. Oke? Selanjutnya kita sudah bisa menggerakkan pesawatnya. Untuk sementara pesawat ini kita gerakkan ke kanan ke kiri saja dulu ya. Nanti mungkin mau ditambahi dengan atas bawah. Ya, silakan nanti dikembangkan. Untuk berikutnya kita lanjutkan lagi. Di sini pesawat ini tentunya diharapkan dia bisa menembak. Di sini sudah saya siapkan untuk spread menembak ini. Nah, ini pelurunya saya gambar seperti ini. Ya, dengan ukuran ini menembak. Ini kita tampilkan. Nah, posisinya di sini. Kalau misalkan ini di, nah ini ya. Jadi cara berpikirnya begini. Ini ibaratnya peluru. Peluru ini harus diletakkan di dalam pesawat kan begitu. Maka kita harus buat perintah supaya peluru ini selalu mengikuti pesawat. Ya. Sekarang kita buat perintahnya dulu. Kita setting dulu di sini, kita atur ukurannya, kita pakai 50% aja ya. 50% dari ukurannya. Nah, terus kemudian ukuran sudah menghadapnya, point directionnya kita tentukan, point directionnya kita pakai 0. Selanjutnya kita bisa berikan perintah forever. Ya, forever dia selalu mengikuti pesawat. Go pesawatnya namanya apa? Pemain. Nah, itu pemain. Coba kita jalankan. Nah, dia nyatu. Coba sekarang kita klik. Nah, ini coba perhatikan ini. Perhatikan di sini. Nah, letak di pelurunya di situ. Peluru terletak di sebelah situ. Ya. Nah, kalau kita amati, saya coba objek pesawatnya saya perbesar dulu ya, supaya bisa kita amati dengan jelas. Nah ini coba perhatikan. Ini kan senjatanya ini ada di ujung-ujung. Ini senjatanya. Nah, nanti kita akan mencoba supaya peluru nanti keluar dari ujung-ujung senjata ini. Ya, kita buat pelurunya keluar dari ujung-ujung senjata ini. Oke. Nah, untuk di awal kita jalankan dulu. Nah, sekarang kita coba, ini peluru sudah mengikuti pesawat. Kita sekarang misalkan kita menggunakan tombol ya. Kita pasang tombolnya dulu, if then. Kita tekan tombol apa ini namanya? Pakai huruf apa ini? A misalkan ya. A, ketika dia ditekan huruf A, maka peluru ini menggandakan diri. Dia membuat cloning. Nah, kemudian cloningnya kita jalankan. When I start as a clone. Ini kita jalankan, kita forever. Kemudian dia bergerak ke atas atau maju, move. Oke. Coba sekarang kita jalankan. Ini saya pencet. Nah, ini. Tapi panjang-panjang ya. Kenapa ini gandeng-gandeng? Jadi tembakannya ini gandeng-gandeng. Kalau pencet sedikit. Nah, kenapa? Karena lamanya memencet ini terbaca di skripnya. Jadi di sini kita perlu membuat buffer atau ditahan waktunya. Jadi tahan dulu tembakannya mungkin setengah detik, 0,5 sekon. Nah, di sini sekarang ketika kita coba lagi. Nah, seandainya dipencet terus pun tembakannya ini
sudah renggang. Nah, ini pelurunya nggak nyambung-nyambung. Ya. Nah, kalau kita amati di sini, pelurunya ini berjalan terus numpuk ini ya. Kalau ini kita gerakkan pun pelurunya masih bisa keluar. Nah, ini apa ini? Kok ada kuning-kuning? Nah, ini ya. Ini sebenarnya objek aslinya yang tertinggal. Nah, ini bisa kita atasi dengan cara kita sembunyikan. Kita hide di bagian awal, jadi objek aslinya kita sembunyikan, kemudian klonnya yang kita munculkan. Sehingga nanti kita cek apakah masih muncul lah, nggak muncul ya. Jadi ini yang bergerak ke atas itu adalah klonnya. Nah, kemudian supaya ini nggak numpuk di atas, supaya nggak numpuk di atas, karena Scratch itu hanya bisa membuat 300 klon. Jadi kalau nembak-nembak gini terus, setelah 300, kalau ini nggak dihilangkan, klon yang tidak dipakai, itu akan apa? Nah, nggak bisa buat klon lagi. Maka di sini yang nabrak di bagian atas, kita hilangkan, atau kita sembunyikan dengan perintah if then. Ini kita bisa pakai menggunakan touching edge atau menyentuh batas. Ketika menyentuh batas, dia apa? Dihilangkan atau dihapus klonnya. Delete this clone. Delete this clone. Oke, sekarang kita bisa coba lagi. Nah, ini hilang ya. Jadi kalau ketika kita ini hilang. Nah, kalau kita amati di sini, keluarnya peluru belum realistis ya. Tadi kan kita ingin menampilkan pelurunya itu keluar di mana tadi? Pelurunya itu keluarnya di ujung-ujung senjatanya, kan begitu. Nah, besarkan dulu lagi ini. Nah, keluarnya di ujung-ujung senjatanya ini. Sekarang saya mau buat pelurunya itu supaya keluar di sini. Ya. Nah, ini keluar di ujung senjata. Di sini saya menggunakan dulu, misalkan di sini kita sebentar, ini. Nah, ini saya gunakan bantuan my block. Ya, kita buat blok sendiri untuk mempermudah. Saya kasih nama ini apa di senjata ujung ya. Senjata ujung. Ujung. Atau pakai senjata satu aja ya. Senjata satu. Senjata satu. Ini kita tekan run without screen refresh ya. Kita supaya apa? Supaya nanti ini tidak terbaca. Ya, jadi nanti langsung sebuah langkahnya dilompati. Nah, jadi gini. Senjata satu itu kita munculkan di ujung sini. Ya. Kalau kita amati pelurunya itu kan tadi ada di tengah-tengah. Ya di tengah-tengah. Jadi nanti peluru di tengah-tengah itu kita gerakkan ke atas dulu. Nah, sampai ke ujung sini. Kemudian kita pindah ke arah kanan, ya. Kemudian kita pindah ke arah kiri dan kita kembalikan lagi ke tengah. Kita kembali lagi ke titik asalnya, ya. Nah, jadi ada berapa langkah? Kita majuan dulu, kemudian kita pindah ke kanan, kita pindah ke kiri. Nah, saat dia berpindah ke kanan, kita membuat klon. Kemudian dia pindah ke kiri, dia membuat klon. Kemudian dia kembali ke titik asalnya. Nah, itu kita tuliskan perintah itu di define senjata satu ini ya. Jadi pertama tadi apa? Kita perintah maju. Ya, kita perintah maju. Majunya berapa? Kita cek dulu. Jadi ini lebar ya, lebarnya kita cek dulu. Lebarnya ini kira-kira kan di sini tadi. Jadi ini kira-kira setengah. Setengah dari spreadnya. Lebarnya spread itu 168. Ya, lebarnya 168. 168 ini kita bagi berapa ini? Kita bagi 2. Karena apa? Karena kita pakai 50%. 168 berarti sekitar 84. 84. Karena yang di ujung kita ambil tengah-tengah 84. 84 kita bagi 2 lagi. Berarti dia geser 44. Ya. Nah, jadi peluru kita majukan 44, ya. Ini kita majukan 44 dulu. Jadi di sini pelurunya kita kasih perintah. Kita kasih perintah dulu pelurunya. Dulu kita kasih perintah, dia maju sebanyak 44. Move 44. Ya. Nah, kemudian dia kan sudah maju. Kemudian setelah maju, dia apa? Pelurunya bergeser ke arah
kanan. Nah, kita bisa gunakan change X. Change X by kita pakai 10 aja dulu ya. Bergeser 10. Setelah bergeser 10 dia membuat klon. Dia membuat klon. Setelah itu dia bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri. Nah, ke arah kiri negatif 10 ya. Karena ini tadi kalau ke arah kiri kan kembali ke tengah dia. Maka ditambah lagi dengan negatif 10. Jadi negatif 20. Setelah di posisi itu dia kembali lagi nanti membuat klon. Membuat klon lagi kemudian dia kembali ke posisi awalnya. Kita change X lagi ke 10. Ya, maka dia kembali ke tengah. Setelah itu dia mundur. Ini move-nya, ini nak majunya ini tadi berapa? Ini 44 ya, 44. Kemudian dia mundur lagi 44. Negatif 44. Sekarang coba kita cek. Nah, ini pelurunya kan seolah-olah muncul dari ujung laras senjatanya. Kurang mundur ya. Ini kita pakai 40 coba. Ya, ini negatif 40. Kita klik sini aja. Nampaknya juga terlalu lebar. Ini bisa kita kurangi jadi 8. Ini negatif 16. Dan di sini negatif 8. Nah, ini kok pindah ini. Nah, ini ya. Kalau kita ingin mengaktifkan peluru ini tinggal kita copot ya. Ini kita copot, kita ganti dengan senjata satu. Maka nanti kalau kita jalankan nembaknya sudah seperti ini. Sekarang kita buat lagi satu senjata lagi. Kita buat senjata 2. Kita gunakan my block lagi. Senjata 2. Senjata 2 mau saya terapkan ini berada pada senjata yang ada di sayap pesawatnya. Ya, karena tadi sudah di tengah ya. Perintahnya mirip dengan ini. Tinggal angka-angkanya aja yang berbeda. Ini kita copy aja langsung ke sini. Cuman ini kita apa? Kita ubah. Nah, karena ini agak lebar ya, mungkin ke kirinya ini sampai 30 lah ini. 30. Yang ini berarti yang ini 60, negatif 60. Kita coba saja nanti kita sesuaikan. Yang ini negatif 30. Kemudian majunya ini kita set 0 aja dulu. Nah, kita coba. Nah, kok ini nih. Bentar, ini. Ini ya, terlalu ke pinggir ya. Kita kurang ke tengah. Nah, mungkin ini 20 coba. 20. Ini negatif 20 dan ini berapa ini? 40. Negatif 40 ini, yang ini 20. Sekarang kita jalankan, kita klik-klik aja ini. Oh, ini terlalu minggir ya, kurang lebih dikit. Ini mungkin pakai 25. 25. Nah, ini negatif 50. Oke. Sudah ini ya. Ini yang cuma kurang maju. Ini bisa kita majukan dulu 10. Kemudian kita mundurkan negatif 10. Nih. Bisa kurangi lagi nih. Ini pakai 23 aja. Biar lebih presisi. Nah, sudah lebih baik.
Ini majunya kurang. Ini negatif 15. Ya. Jadi pelurunya langsung semacam ini. Nah, berikutnya ini senjata 1, senjata 2. Sekarang saya ingin membuat senjatanya ini keluar dari keempat-empatnya. Jadi keempat larasnya itu mengeluarkan peluru semua. Ini saya buatkan lagi my block. Tuh, blok senjata 3. Atau gabungan itu ya. Pakai senjata 3 aja. Senjata 3. Ini tadi ada yang salah ini. Ini harusnya dicentang. Senjata 3. Senjata 3 ini kita gabungan. Jadi keluarnya bareng-bareng. Ini bisa kita langsung aja kita gini. Nah, jadi kalau kita mencet, tuh, ada yang salah ini bentar. Mari kita jalankan. Ini senjata 1. Kita jalankan. Ini senjatanya geser ya. Kemungkinan ini ada angka yang tidak tepat di sebelah sini. 48. Nah, ini yang salah. Ini harusnya positif. Ya. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini dengan ini pasangannya tengah. Nah, ini cuma bentar. Nah, ini coba kita cek. Nah, semacam ini. Oke. Saya buatkan satu senjata lagi. Senjata yang menyebar. Senjata 4. Jadi kita membuat senjata itu yang tembakannya itu pelurunya lebih dari 1 dan nyebar. Saya mau pakai 7 peluru misalnya ya. 7 peluru. Jadi nyebar nanti tembakannya. Nah, di sini konsepnya begini ya. Jadi peluru itu nanti dasarnya kan lurus ke atas. Kemudian nanti kita akan ubah direction dari pelurunya. Nah, ini directionnya ini kita ubah-ubah dari pelurunya. Jadi ketika dia dipencet, point directionnya kita ubah. 0 itu di atas. Ini 0. Ya, karena saya ingin buat 7 peluru dengan masing-masing 5 derajat, maka di sini saya tetapkan negatif 15. Setelah ditetapkan negatif 15, peluru itu membuat klon, kemudian geser 5 derajat menjadi negatif 10, membuat klon gitu. Ini bisa kita pakai pengulangan saja. Pengulangan repeat sebanyak 7. Ya, sebanyak 7. Berikutnya yang di bawah ini kita bisa berikan membuat klon, create a clone. Setelah create a clone ini diubah sebanyak 5 derajat. Setelah diubah sebanyak 5 derajat, nanti point directionnya dikembalikan ke arah 0. Ya. Nah, sekarang coba. Wih, miring ya. Kenapa ini kok miring? Nah, ini mungkin ada yang salah kita. Nah, ini. Jadi nanti kalau ini nggak dicentang, dia itu akan membuat klon terus digerakkan, membuat klon digerakkan. Jadi langsung digerakkan semua. Kenapa? Karena di sini perintah klon ini adalah script untuk klonnya. Klonnya langsung digerakkan. Jadi langsung digerakkan. Tetapi kalau kita centang tadi itu dibuat dulu kelima-limanya. Apa ketujuh-tujuhnya? Setelah 7 itu dibuat jadi baru digerakkan. Nah, ini perlu kita centang. Oke, kita jalankan. Masih belum ya. Sebentar ini kok masih belum mau. Oke, coba kita pasangkan saja ini. Nah, ini tadi senjatanya.
Jalankan dulu. Oke. Oke. Nah, ini bentar. Ini coba kita jalankan. Perintahnya sudah. Oke. Nah, sekarang ini senjata ini kalau kita mau milih, kita pasang senjata 4. Oke, kita jalankan. Apakah berjalan? Nah, ini ya, sudah berjalan ya. Senjata nyebar. Nah, kemudian kita sudah ada 4 senjata. Ya, cuman begini. Kalau kita perhatikan di sini, nanti kalau pemain game kan tidak mungkin ini ngacak-ngacak di sini untuk mengganti senjatanya, ya. Maka di sini kita senjata itu kalau di permainan macam-macam, ada nanti itu bisa diambil, ada kotak jatuh, box senjata atau apa itu bisa diambil sehingga senjatanya berubah. Nah, di sini kita bisa memilih senjata ini dengan cara ini kita gunakan variabel. Kita gunakan nambah variabel, kita sebut dengan variabel senjata. Oke. Di awal kita set senjatanya 1. Senjata 1. Ya. Kemudian di sini karena senjatanya ada 4. Ada 4. Ketika nanti dipencet tombol senjata, itu diperiksa dulu variabelnya. Variabelnya digunakan senjata berapa? Tuh, maka dia menggunakan if then. Dicek senjata, ini pakai operator sama dengan, kemudian kita masukkan senjata sama dengan 1. Kalau senjatanya sama dengan 1, maka di sini diaktifkan senjata 1. Ya, kalau bukan itu, maka kita lakukan cek lagi. Kenapa? Karena senjatanya ada 4. Kita pilih lagi senjatanya. Oh bukan, ternyata bukan 1. Maka dicek berikutnya. Pakai if then else lagi. Dicek lagi. Kalau bukan 1, apakah 2? Senjatanya apakah senjata 2 yang dipakai? Di sini kita bisa senjata 2. Jika senjata 2, maka di sini kita pasang senjatanya senjata 2. Tapi kalau bukan, kita lakukan pengecekan lagi dengan if then else, kita pasang lagi. Ya. Apakah nanti di sini senjatanya ini senjata berapa? Tentunya senjata 3. Kalau senjata 3, maka di sini kita pasang senjata 3. Kalau bukan, karena sudah nggak ada pilihan lagi ya, pasti senjata 4. Gitu, karena cuma 4. Senjata 4 kita pasang di bagian else. Jangan lupa untuk masing-masing kita berikan jeda waktunya 0,5. Bisa copy aja. Masing-masing kita. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Pencet A, ini senjata berapa? Senjata 1. Kenapa? Karena nilai variabelnya 1. Kalau variabelnya kita ganti 2, sekarang apakah ganti 2? Nah, tembakan 2 ya. Kita ganti 3, tentunya nanti akan muncul tembakan yang ke senjata yang ketiga. 4, kita ganti 4. Oke. Nah, ini. Nah, ini sudah kita terapkan variabel untuk senjata. Selanjutnya, kapan kita mengaktifkan variabelnya 1, 2, 3, atau 4? Nah, ini kita bisa menggunakan, yaitu ketika ngambil box senjata. Dengan ngambil box senjata, maka variabelnya berubah. Ini saya buat di sini aja, saya sendirikan untuk pengelolaan senjatanya itu ya. Nah, di sini saya pasang dulu bendera hijau, kemudian forever. Di sini saya pakai if then sebanyak 4. Ya, sebanyak 4. Kemudian di sini kita pasang tombol ya. Jika nanti ditekan tombol misalkan angka 1. Angka 1, angka 2, angka 3,
dan angka 4. Nah, ketika nanti tekan tombol ini, maka kita set variabel untuk senjata, set variabel senjata. Ini senjatanya kok ini ada 2, saya hapus 1 ini. Senjata, ini nanti nilainya. Bentar, ini bener ya senjata ya. Senjata pakai S kecil ya. Oh ya betul. Nah, di sini senjata ini ganti variabel 1. Saya copy aja ya. Saya copy aja. Nah, ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita coba kita jalankan. Ini kita jalankan. Kita pencet 1 dulu, senjatanya 1. Nah, ini. Ya, kalau pencet 2, ganti senjata 2. Kita ganti senjata 3 dan ganti senjata 4. Oke. Nah, sekarang kita pesawatnya sudah bisa menembak ya, berarti sudah siap untuk berperang. Nah, maka sekarang kita pasang musuhnya. Nah, musuhnya kita pasang. Ini musuh saya nyalakan dulu. Nah, ini musuhnya. Ini ada beberapa model ya, ada 4 model. Ini musuhnya saya nggak gunakan rumit-rumit dulu, jadi sekali kena tembak dia mati, itu aja dulu. Tapi nanti bisa kita kembangkan beberapa tembakan dia baru mati musuhnya. Nah, sebelum kita adegan tembak menembak, kita tentukan dulu gerakan dari musuhnya ini. Ya, misalkan awal kita letakkan di sini. Musuhnya kita kasih perintah dia seperti biasa awal bendera hijau. Karena nanti musuh ini dia bergerak ke bawah dan musuh tidak saya buat untuk menembak dulu, tapi musuh ini hanya pesawat squad ya. Nah, jadi hanya lewat saja. Pengintai, pesawat pengintai lewat saja tanpa melepaskan tembakan. Tapi kalau nabrak pesawatnya nanti pesawat yang pemain ini nanti nyawanya berkurang. Nah, di sini kita musuhnya kan munculnya diharapkan acak dari atas ini ya ke bawah. Nah, di sini kita buat dulu posisinya acak. Kita buat posisinya dulu acak. Kita menggunakan apa? Forever dulu. Oh, lupa. Ini kita tentukan ukurannya dulu ya. Karena nanti kalau ada di otak-atik itu jalannya tetap ya. Ukuran size-nya ini kita gunakan berapa? Di sini 50. 50. Berikutnya, ya kok di sini salah 4. Ini terus point directionnya kita pakai 180. Oke. Kemudian dia bergerak pindah-pindah acak. Go to XY. Go to XY. Untuk X-nya untuk Y-nya kita pakai tetap. Nah, ini mungkin 175 mungkin ya. 175. Oke, nah, jadi dia kelihatan kepalanya dikit. Kemudian X-nya kita ubah-ubah. Kita sudah tahu batas scratch itu untuk lebar dari panggungnya. Bagian kiri sendiri itu negatif 240, bagian kanan itu 240. Nah, tapi kita buat nggak terlalu ke tepi. Ya, kita batasi aja di sini kita pakai pick random untuk Y-nya, untuk X-nya. Jadi X-nya ini nanti bisa paling kecil itu negatif 240 dan paling besar itu kok paling 240. 200 ya. Dan paling besar itu 200, yang paling kecil negatif 200. Negatif 200. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, dia bergerak acak ya. Dia bergerak acak, sambil setelah dia bergerak acak, dia membuat klon. Create clone. Nah, kalau kita amatin buat klonnya terlalu cepat. Ya. Nah, ini nanti kalau misalkan klonnya kita gerakkan, ini when I start as clone, kita gerakkan dengan apa? Move. Oh, buang terkencang ini ya.
Oh, ini susah nembaknya ini. Ya, jadi kurang realistis. Ini kita juga kecepatannya kita kurangi aja jadi 4 mungkin. Terlalu kenceng kita 3. Nah, ini ya. Nah, ini klonnya terlalu cepat. Ini bisa kita gunakan apa tadi? Kita wait kita jeda 2 detik untuk pembuatan klon selanjutnya. Nah, ini induknya kelihatan ya? Objek aslinya ya? Supaya nggak kelihatan, kita gunakan ini di hide, kemudian klonnya yang di show. Oke, kita jalankan ulang. Nah, ini. Sekarang kita tembak. Oh, nggak apa-apa ya. Ya, karena masih nggak tahu apa-apa ini. Ya, jadi pelurunya masih belum ada efeknya. Nah, sekarang, oh ini kita perbaiki dulu. Ini ketika di bawah, dia numpuk. Ini kita bisa pakai seperti peluru tadi, menggunakan if then, tapi jangan digunakan batas edge ya. Touching edge bukan. Kenapa? Karena kalau touching edge, kenapa? Karena dia di awal sudah menyentuh batas. Bisa nggak muncul nanti. Maka kita gunakan posisi saja. Nah, ketika posisi lebih kecil dari berapa? Bawah tadi yang 180 ya. Kita pakai 175 lah. Negatif 175. Jika posisinya lebih kecil dari negatif 175, ini posisi apa ini? Posisi Y-nya. Ya, posisi Y position kita masukkan. Maka dia apa? Dia dihapus dari panggung. Oh, kok krit? Salah. Delete is clone. Nah, kita jalankan. Nah, itu ya dia langsung menghilang. Ya. Nah, berikutnya kita buat musuhnya ini macam-macam. Ini kan di sini ada berapa musuhnya ini? Ada satu macam kan, padahal dari kita siapkan ada 4. Nah, ini jadi yang 2, 3, 4, 5 ini adalah pesawat untuk musuh. Jadi kita bisa menggunakan customnya kita ganti suite custom. Suite custom ini kita pakai random antara 2 sampai 5. 2 sampai 5. Jadi ada 4 pilihan. Nah, di situ munculnya beda-beda. Loh, kok sama? Nah, ini beda ya. Beda. Acak ya. Acak. Muncul siapa? Acak. Ini kebanyakan merah sama ini kuning muncul ini. Namanya hijau. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menembak. Nah, pesawat ketika menembak mengenai pesawatnya ya. Pesawat menembak, kemudian pelurunya mengenai musuhnya. Itu nanti kita menggunakan deteksi mengenai itu kita menggunakan tabrakan kan begitu. Jadi kalau peluru nabrak pesawat kan begitu ya. Kita detek tabrakan. Ya, kita membuat tabrakan sederhana ini. Ya, pertama kita buat di musuh ini kita berikan ini kita kondisikan if apa ini? Touching. If touching apa? Menyentuh apa? Menyentuh peluru. Ya, menyentuh peluru. Kalau dia menyentuh peluru, ini kita langsung aja ya, kita langsung buat pesawatnya itu mati gitu ya. Nah, kita jadi di sini kita gunakan pesawatnya langsung dihapus. Delete this clone. Delete this clone. Mana ini? Delete this clone. Ya, kita coba. Ya, itu ya. Nah, tapi masih ada kekurangan. Apa? Pelurunya ini setelah menembak itu masih masih ada gitu loh ya. Nah, setelah sudah pesawatnya itu hancur, pelurunya masih ada. Ini kita perbaiki. Nah, untuk memperbaiki ini, pertama untuk pesawatnya biar nggak langsung hancur, itu bisa kita touching, itu kita bisa ubah. Ya, switch custom itu apa? Ledakan, ledakan tadi 1. Ya, custom ledakan di posisi nomor 1 kan. Ini kita tahan sepersekian detik. Wait 0,1 detik misalnya. Oke. Nah, kita coba. Oh,
gitu ya. Nah, jadi ada efek ledakan. Nah, itu. Terus kemudian ini sudah, jadi pesawatnya sudah tertembak. Berikutnya kita bisa pelurunya tadi ya, pelurunya tadi nggak hilang. Nah ini kita hilangkan pelurunya. Jadi kalau sudah kena pesawat pelurunya kita hilangkan. Di sini ya, di klon peluru ini kita bisa tambahkan di sini if then bawahnya jika menyentuh apa musuh ya maka dia harus apa dia menghilang. Tapi jangan langsung dihilangkan. Kalau langsung dihilangkan kita nggak tahu karena kedua-duanya harus bersentuhan antara pesawat dengan peluru itu harus sadar sama-sama sadar bahwa mereka bersentuhan. Ini saya contohkan di sini supaya nanti nggak bingung. Ini langsung saya delete ya. Apa yang terjadi kalau langsung di delete? Nah, pelurunya bisa hilang, tapi pesawatnya bisa nggak hancur. Nah, kadang-kadang gitu ya terjadi. Nah, itu tadi. Jadi pelurunya bisa hilang, wah pesawatnya nggak hancur. Kena lah itu kena kan, tapi nggak hancur pesawatnya. Nah ini. Kenapa demikian? Karena begini, peluru yang mendeteksi bahwa yang mendeteksi bahwa dia menyentuh musuh. Nah musuhnya belum tahu. Jadi gampangnya itu harus sama-sama tahu antara pesawat dan musuhnya sama-sama tahu kalau mereka itu tabrakan. Supaya sama-sama tahu kita tambah waktu. Jadi nggak langsung sembunyi, ibaratnya orang ketemu itu baru ngintip langsung sembunyi, yang lain kan nggak tahu. Dia harus menampakkan diri dulu sesaat supaya terjadi musuhnya tadi bisa mendeteksi bahwa sudah sama-sama terjadi tumbukan atau terjadi tabrakan. Maka di sini kita jeda menggunakan waktu 0, kecil aja ini cukup 0,01 detik. Kalau terlalu panjang nanti efeknya juga nggak bagus. Nah ini sudah langsung nih langsung tertembak ini pasti. Nah ini ya, nih pelurunya ini. Nah sekarang ini sudah tembakan satu, tembakan dua, terus ada efek ledakan. Nah ini kita sudah bisa memainkan biar lebih seru. Ini backgroundnya mungkin diubah juga. Ini ada backdropnya. Oh, ini backdrop. Nah ini agak agak lumayan ya. Jadi nampak seperti ruang angkasa. Oke. Kok nggak ada efek? Nah saya kasih efek suara dulu untuk tembakannya. Tembakan di sini tembakan itu ada di peluru. Ketika ditekan peluru, ya ini tekan ini, maka akan ada suara. Ini kita pakai ini start sound, jangan play ya, pakai start. Nah, kalau start ini start dimulai, musik dimulai, jadi bersamaan dengan animasinya. Tapi kalau play itu musiknya dijalankan dulu baru aplikasinya. Nanti pincang jadinya. Musiknya sudah ada, pelurunya belum tertembak. Kalau ini bisa bersamaan. Oke. Nah, coba ini kita coba. Oke. Nah, ini ledakannya ya. Jadi nabrak itu setidaknya harus ada ledakan ya. Oke, sekarang coba kita gunakan ledakan. Ledakan di pesawatnya ketika meledak. Ini ada seperti ledakan apa enggak ini? Bunyi ledakan. Kita coba carikan dulu. Efek. Lucu ya. Oh enggak ada boom ya. Boom, 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 boom. Oh enggak ada. Nah, ini bisa kita masukkan musik sendiri ya. Ini kan sementara. Oh pakai aja, dapat poin, koin, dapat skor. Nah pakai ini. Ini kita bisa pakai koin dulu. Jadi ketika nanti ini bisa kita pakai musik start sound coin. Kita taruh di sini aja. Oke.
dan atas. Ya, ini bersamaan dan cukup. Oke. Ini kalau kita tembak. Nah, ya. Oke, jadi gamenya sudah bisa dimainkan, sudah ada efek musiknya juga. Nah, tapi masih banyak kekurangan ini. Nanti untuk kekurangannya kita perbaiki atau kita lengkapi di episode berikutnya. Ya, sementara ini dulu silakan mencoba ya. Bukan gamenya yang penting, tetapi cara berpikirnya yang paling penting. Kalau gamenya itu apa saja. Nah, tapi harus paham bagaimana caranya bekerja. Karena tujuannya belajar ini bukan semata-mata untuk membuat game, tapi untuk mengembangkan cara berpikir. Oke, terima kasih adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.